sedang dikejar oleh pinjol, Bu. Itu gara-gara waktu pemilu kemarin KTP saya beredar mungkin di salah satu sosial media, ada salah satu korban penipuan dari pinjol. Itu adalah anak muda usianya 20 tahun dan dia mendapatkan uang transfer sebanyak 20 juta. Tanpa dia sadari dia bertanya sama ibunya apakah ada transferan, ternyata tidak. Dan satu hari kemudian ada telepon masuk dari orang yang sudah mengambil datanya itu. Dia menelpon dan mengatakan salah transfer. Anak itu bergegas besoknya ke bank, dari pihak banknya menanyakan ini uang apa gitu, dan uang yang akan saya transfer karena saya salah transfer. Karena pihak bank itu curiga, akhirnya dideteklah bahwasanya uang yang berasal dari uang itu adalah uang dari cairan pinjaman online. Ini merupakan permasalahan yang harus diantisipasi, dan mereka itu yang menggunakan data pinjol itu banyak banget Pak datanya, dan mereka tidak tahu menahu, tahu-tahu datanya dipakai. Dan ada juga ketika saya naik ojek, pihak dari ojek pun menyampaikan bahwa sedang dikejar oleh pinjol, Bu. Itu gara-gara waktu pemilu kemarin KTP saya beredar mungkin, Bu. Jadi saya tuh ngerasa saya tidak punya hutang, tapi dipakai datanya untuk pinjaman online. Apa langkah yang bisa dilakukan agar kedepannya ruang digital bisa terbebas dari pinjol ilegal? Dan selain itu, apa langkah yang bisa dilakukan Komdigi bagi masyarakat yang menjadi korban penipuan online? Dari cuplikan tadi itu dari anggota DPR RI fraksi PAN yang menyampaikan bahwasanya salah transfer dan dikirim, data pribadi disalahgunakan. Itu kasus sudah sangat lama, tapi hanya dibahas ketika ada media yang meliput. Setelah rapat-rapat itu terjadi, hal itu ditinggalkan begitu saja. Oke, tidak ditelusuri lagi. Ya, dan lagian, selagi ibu yang di DPR tadi membahas soal pinjol, OJK hanya bisa tertawa, Bu. OJK hanya bisa senyum-senyum manis. Kenapa OJK tertawa dan senyum-senyum manis? Karena OJK telah membagi konsep, ya. Pinjol adalah sebutan untuk ilegal, pindar adalah sebutan untuk yang legal. Ketika ibu masih membahas pinjol, berarti masalahnya ada di ilegal. Sementara kasus seperti ini juga banyak terjadi pada yang legal, tentang penyalahan guna, tentang tiba-tiba dana dikirim tanpa dikonfirmasi, hanya sebatas mengisi data, tiba-tiba langsung dikirim, dan segala macam. Yang paling terparahnya lagi adalah kita hanya memasukkan data, dana dikirim, nggak beberapa lama habis itu ada yang menelpon. Ya, bahwasannya terjadi kesalahan sistem atau salah transfer atau sistem lagi error dan segala macam, diminta dana itu untuk mengembalikan ke nomor rekening yang telah mereka sediakan. Oke, pertanyaan saya bukan konsep dari si penipuannya. Pertanyaan saya adalah, ini orang baru mengisi data. Ini terjadi di salah satu pinjol legal atau pindar resmi. Ini kebanyakan nih terjadi. Baru mengisi data, tiba-tiba dana langsung cair. Ya, oke, dia ngisi data itu sudah sampai pada tahap pengisian nomor rekening. Tapi nggak beberapa lama hari itu ada yang menelpon. Pertanyaannya adalah, si penelpon ini dari mana? Pertanyaannya dari situ. Dibilangin ini penipu. Oke, penipu itu dapat data dari mana? Kalau dia tahu persis bahwa orang ini baru selesai pencairan. Nah, kasus-kasus seperti itu terjadi. Ada juga dari sebagian kasus lagi. Ini benar orang itu mengajukan pinjaman, ya. Dia mengajukan pinjaman ke salah satu pinjol legal. Terserah pinjolnya pinjol apa, jelas ke pinjol legal atau pindar resmi. Dia mengajukan. Dah, dananya cair. Cair udah masuk ke rekeningnya. Beberapa menit setelah itu masuk telepon. Dengan terjadi double pengiriman, ya, supaya tidak terjadi double penagihan, dananya dikembalikan dulu, nanti kami balikan lagi. Nah, begitu dananya dikembalikan, ternyata dana ini masuknya ke si penipu. Yang saya bahas di sini bukan penipunya. Pertanyaan saya adalah, dari mana orang yang disebut si penipu ini mendapatkan data bahwa orang ini baru pencairan dana atau baru mengajukan pinjaman dan di ACC? Otomatis ini permainan dari orang dalam. Ya, itu sudah banyak yang jadi korbannya. Oke, sebelum
dari kasus-kasus penipuan lainnya. Jadi kasus tentang pinjaman online ini yang diganti namanya jadi Pindar hari ini sama OJK, bukan kasus yang baru. Bukan kasus yang baru diperbincangkan di DPR, tapi ini sudah kasus yang lama. Sudah berapa banyak anggota DPR ini membahas soal pinjaman online. Apa yang terjadi tindakan di lapangan? Nol. Nol besar, tindakannya nol. Ya, jadi itu hal-hal seperti itu. Hanya disiarkan melalui media aja. Ketika ada kamera yang menyorot, ini diumumkan. Ketika di balik layar tidak ada lagi kamera yang menyorot, ya persetan. Makanya kasus demi kasus selalu terulang dengan konsep yang sama. Tidak pernah terselesaikan. Itulah yang terjadi sampai detik ini. Siapa yang harus bertanggung jawab penuh dalam hal ini? Otoritas Jasa Keuangan. Dia yang harus bertanggung jawab. Tapi karena ibu tadi statementnya tentang masalah pinjol, OJK akan melempar ke Satgas pasti dan polisi. Karena nggak mungkin media mau menulis nama Pindar. Nggak mungkin juga DPR akan menyebutkan urusan dari si Pindarnya gitu loh. Itu yang terjadi ya buat teman-teman semuanya. Makanya dari itu saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Kita, ini orang ngaji ya teman-teman. Jadi kita, kalau bisa kita share semuanya, kita share ucapan ibu tadi, kita share semuanya. Yang kita harapkan adalah bukan statement manis yang diucapkan melalui media, tidak. Tapi yang kita pengen itu bagaimana hal-hal seperti ini benar-benar direalisasikan di lapangan, dipraktekkan dan dibuktikan. Benar-benar OJK itu bekerja, asosiasi itu bekerja, satgasnya bekerja, pihak kepolisiannya bekerja, kepung masalah ini. Biar masalah-masalah seperti ini tidak terulang secara terus-menerus. Ini masalah terulang secara terus-menerus loh. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan. Pasti sangat banyak. Seperti yang saya ceritakan tadi gitu loh. Pertanyaan saya adalah, di mana data ini disimpan pinjol? Sehingga kok penipu tahu? Atau jangan-jangan yang menjadi penipunya itu adalah orang dalamnya. Mengingat kasusnya seperti yang saya uraikan tadi. Dia baru meminjam nih, ya, dananya sudah cair, tiba-tiba ada yang menelpon, terjadinya kesalahan sistem, atau sistem error, atau double penagihan, ya. Kalau ini dilaporkan kembali ke pihak pinjolnya, pihak pinjol pasti menyebut ini penipu. Yang kita bahas bukan penipunya, tapi dari mana dia mendapatkan nomor si debetur yang baru mencairkan ini, kalau bukan ini permainan secara internal. Nah, oke, mungkin pemilik pinjol tidak paham ada kong kali kong permainan dalam hal ini karena banyak cabang yang mereka kelola. Ya, harusnya ini harus dibenahi sama-sama. Ya, jangan buru-buru diponis itu penipu, itu penipu. Benar, itu adalah penipu. Cuman penipu ini mendapatkan data dan nomor itu dari siapa? Dari mana? Kenapa dia tahu persis orang ini baru habis pencairan di pinjol? Tahu persis dengan nominal yang telah cair. Ya, itu kasus yang paling banyak terjadi hal seperti itu, double pengiriman, dan itu harus dikembalikan dari Kredipo, dari Shopee, dari kasus Aku Laku. Ini paling banyak. Ya, di Shopee sangat banyak. Kasus es pinjam bertaburan di mana-mana, kasus yang seperti ini. Habis dia meminjam, tiba-tiba dapat telepon. Teman-teman semuanya siapa yang mengalami seperti itu? Coba isi di dalam kolom komentar. Coba teman-teman isi semuanya di dalam kolom komentar. Pernah nggak Anda mendapatkan, Anda baru selesai meminjam, nggak beberapa lama habis itu, ada yang menelpon dengan menyampaikan adanya double pengiriman. Kalau ini tidak dibalikan, akan terjadi double penagihan. Diminta dulu untuk membalikkan, nanti dananya akan dipulangkan lagi. Ternyata dananya hilang. Ya, pertanyaan kita, teman-teman semuanya, pertanyaan Anda pernah berpikir nggak sih, ini adalah permainan secara internal? Ya, kalaupun pimpinan dari pinjol-pinjol atau pindar-pindar itu tidak tahu, setidak-tidaknya ini permainan anggota mereka. Orang dari dalam. Gak mungkin orang dari luar bisa tahu bahwa si A baru pencairan, si B baru pencairan. Datanya dia dapat dari mana? Nomor telepon, nama orang ini, nominal pencairan. Kalau bukan, ini permainan orang dalam. Ini harus diselesaikan. OJK bertanggung jawab penuh dalam hal ini. Karena OJK yang memberi izin. Si pinjol-pinjol ini OJK yang memberi izin. Ya. Kalau tidak, kalau di kasusnya dikatakan ini adalah ilegal, ya kita lihat dulu nama aplikasinya apa.
Seperti yang disampaikan Ibu tadi, kan dia tidak menyampaikan itu ilegal atau tidak, tapi karena dia menyebut nama pinjol, OJK sudah lebih dulu merubah nama pinjol menjadi pindar. Supaya OJK terselamatkan, sudah diganti sama OJK. Di akhir tahun 2024, OJK mengganti nama pinjol menjadi pindar. Tujuannya adalah kalau ada kasus-kasus seperti ini, ya, pindarnya terselamatkan. Yang menjadi tumbalnya adalah pinjol. Dan saya berharap, teman-teman semuanya, kalau Anda habis meminjam pinjol, ya, habis meminjam si pindar tadi atau pay letter, tiba-tiba ada yang menelpon dengan double pengiriman, kalau nggak dibalikin akan terjadi double penagihan, tolong jangan pernah percaya dan dananya jangan pernah dibalikan, teman-teman. Itu penipuan. Ya, kasus-kasus ini tidak terpecahkan sudah sejak dulu, teman-teman. Nggak terpecahkan sama sekali. Sampai detik ini kasus itu tidak terpecahkan. Itu masih banyak orang yang jadi korbannya. Ya, ini bukan kasus penyalahgunaan data gitu loh. Kalau penyalahgunaan data, ya oke-oke aja. Mungkin data kita bocor. Jadi undang-undang perlindungan data pribadi itu tidak tegas ternyata. Tapi ini adalah kesalahan nyata yang dibentuk oleh si pinjol tadi. Yang namanya berubah menjadi pindar tadi. Dari situ, di mana dia menyimpan data orang ini? Kenapa begitu ceroboh? Ya enggak? Jangan-jangan ini permainan orang dalam. Setuju nggak teman-teman semuanya? Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu teman-teman. Silahkan Anda berikan masukan juga teman-teman semuanya. Kalau ada kasus-kasus yang Anda alami, yang seperti yang saya sampaikan, silahkan isi di kolom komentar dan sebutkan nama aplikasinya apa. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Mini Brownie. Wassalamualaikum.